Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian? Sebelum belajar, mari kita berdoa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu, berilah aku karunia untuk dapat memahaminya, dan jadikanlah aku termasuk orang-orang yang saleh. Baik, sebelum kita mulai, kita membahas pembelajaran yang lalu, yaitu tentang keragaman yang ada di Indonesia. Salah satu cara menghormati keragaman di Indonesia, yaitu dengan menghormati dan tidak membeda-bedakan suku, agama, dan lainnya. Nah, kalian sudah mengetahui tentang keragaman suku, bangsa, dan budaya di Indonesia kan? Nah, bagaimana sikap kalian terhadap keragaman tersebut? Nah, caranya kita harus mencintai dan menjaga keragaman yang ada. Anak solih solihah, kita akan membaca tentang supaya tetap rukun, mari lakukan sikap ini. Kita baca sama-sama ya. Negara Republik Indonesia memiliki keragaman adat, budaya, dan agama. Adat dan budaya di setiap daerah unik dan berbeda dari daerah lain. Agama yang dianut penduduk pun beragam. Dengan perbedaan itu, bagaimana kita dapat menjaga kesatuan bangsa? Salah satu sikap yang harus dilakukan yaitu adanya toleransi dan saling menghormati dalam menjalankan ibadah. Bagaimana perwujudannya? Salah satu perwujudannya kita tidak boleh menghina teman yang berbeda agama. Saat teman kita sedang beribadah, kita tidak boleh mengganggu mereka. Sikap lain yang harus dilakukan yaitu menghargai kebudayaan dari berbagai daerah di Indonesia. Negara kita kaya akan berbagai kebudayaan daerah. Kita boleh membanggakan kebudayaan daerah sendiri, namun kita juga harus menghargai dan ikut melestarikan kebudayaan daerah lain. Jadi, untuk mempertahankan persatuan dan kesatuan NKRI, bagaimana sikap kita? Kita harus saling menghargai, menghormati, dan menyayangi orang lain meskipun berbeda agama, suku, dan budaya. Sikap itulah yang harus kita tanamkan pada diri kita. Nah, dari teks tersebut adakah kata-kata sulit? Kata-kata sulit sudah kita bahas pembelajaran yang lalu. Nah, ada toleransi, ibadah, kebudayaan, dan persatuan. Silahkan kalian baca arti dari kata sulit tersebut. When I wake up, I feel cozy, yeah. Can you hold up? Don't need no coffee yet. I've got no makeup. How do you look so fine? Bust up, bust up. How did I make you mine? Stay a minute, another minute. Hold on a second, I love this moment, yeah. Stay a minute, another minute. Hold on a second, I love this moment, yeah.
Nah, sekarang kita cari pokok pikiran dari paragraf teks tersebut. Di paragraf pertama, pokok pikirannya adalah negara Republik Indonesia memiliki keragaman adat, budaya, dan agama. Paragraf kedua, salah satu sikap yang harus dilakukan yaitu adanya toleransi dan saling menghormati. Paragraf ketiga, menghargai kebudayaan dari berbagai daerah di Indonesia. Dan paragraf yang terakhir, kita harus saling menghargai, menghormati, dan menyayangi orang lain. Mengapa kita harus melaksanakan ajakan pada teks tersebut? Ajakan itu artinya perintah ya, pada teks tersebut menyuruh kita untuk menghargai dan menghormati kerukunan di Indonesia. Kenapa kita harus menghargai dan menghormati? Yaitu untuk mempertahankan persatuan negara Republik Indonesia. Keragaman suku bangsa dan budaya di Indonesia menjadi magnet bagi para wisatawan. Nah, kalian tahu nggak apa itu magnet? Maksud dari kalimat magnet di sini adalah bahwa keragaman suku bangsa budaya Indonesia menjadi daya tarik bagi wisatawan. Nah, hubungan magnet dengan daya tarik itu akan kita pelajari seperti berikut. Nah, pada contoh praktik ini adalah kita akan menyediakan magnet batang, sediakan benda-benda kecil seperti gambar, dekatkan magnet pada benda kecil tersebut. Nah, lalu apa yang akan terjadi? Nah, dari gambar tadi ada beberapa benda yang ditarik oleh magnet dan ada juga yang tidak ditarik oleh magnet. Benda apa yang dapat ditarik magnet? Betul, jarum pentul dan peniti. Benda yang tidak ditarik magnetnya adalah pensil, kerikil, dan daun. Magnet mempunyai kemampuan menarik benda-benda yang terbuat dari logam ya, sedangkan pensil dan kerikil tadi tidak terbuat dari logam. Peniti dan ini tadi terbuat dari logam ya, makanya bisa tertarik. Nah, kita lihat dari gambar tersebut. Nah, sediakan 2 buah magnet batang. Ya, seperti contoh gambar, tandai ujungnya, dekatkan ujung A dengan ujung B. Kutub yang berbeda dia akan tarik-menarik. Sedangkan kutub yang sama dia akan berjauhan.
seperti peniti dan magnet tadi, mereka akan tarik-menarik, sedangkan peniti dan kerikil atau pensil mereka akan tolak-menolak, jadi tidak menempel karena tidak ada logam di pensil, sedangkan di peniti atau paku itu ada logam. Coba kita simak lagi. Magnet 1 ujung B didekatkan dengan magnet 2 ujung A, itu ujung kutubnya berbeda, maka akan saling berdekatan. Sedangkan magnet 1 ujung B dengan magnet 2 ujung B, mereka kan sama, jadi berjauhan. Nah, jadi intinya jika ujung kutub sama maka akan berjauhan. Jika ujung kutub berbeda maka akan berdekatan. Nah, apa itu kutub? Kutub itu adalah di ujung magnet, itu namanya kutub. Jadi dua kutub magnet yang berlawanan tadi itu disebut kutub utara. Sedangkan jangan lupa ya, selalu diingat, kutub itu adalah ujung pada magnet. Jika ujungnya berbeda, misalnya A dengan B atau B dengan A, maka dia akan tarik-menarik. Jika sama, A dengan A, B dengan B ujungnya, maka akan tolak-menolak, artinya tidak menempel. Interaksi dua buah magnet didekatkan akan menimbulkan gaya. Gaya itu disebut gaya magnet. Mari kita baca pemanfaatan gaya magnet ya. Salah satunya pada kompas. Pembuatan kompas. Kompas, alat petunjuk arah utara dan selatan, itu ada terpasang sebuah magnet yang berbentuk jarum. Sekarang kita akan mencoba, kalian di rumah ya, lempar sebuah koin atau pensil. Kira-kira setelah dilempar akan terjatuh atau tetap?
Nah, tentu saja jatuh ya. Ketika uang logam dilempar ke atas, maka uang tersebut akan jatuh ke bawah. Kenapa? Karena ada gaya gravitasi bumi. Jadi semua benda yang dilemparkan ke atas akan jatuh ke bawah. Ya. Semua apa saja yang dilemparkan ke atas akan jatuh ke bawah. Itu karena adanya gaya gravitasi bumi. Silahkan kalian baca. Nah, kita baca yang paling akhir. Contoh peristiwa sehari-hari yang menunjukkan gaya gravitasi adalah jatuhnya buah yang sudah matang. Jadi buah itu kalau sudah matang akan jatuh ke bawah. Ini juga menunjukkan gaya gravitasi bumi. Baik, sampai sini saja. Semoga materinya bermanfaat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.